makan atau jalan-jalan di mall itu lebih menarik. Bagi orang kota yang sudah lelah dengan kondisi perkotaan, jalan-jalan ke desa itu lebih menarik gitu ya. Sehingga menarik ini sangat tergantung sekali. Bapak Ibu kalau lihat di Jogja itu banyak sekali sekarang tempat makan yang nuansanya itu dibuat cenderung mirip-mirip desa gitu ya. Karena apa? Karena orang kota itu sudah bosan dengan suasana yang terstruktur, perkotaan, setiap hari macet dan lain sebagainya. Sehingga kalau pergi makan-makan, pengennya makan-makan dengan pemandangan pedesaan, gitu ya. Sehingga sekarang di Jogja ini banyak sekali tempat makan yang dia letaknya di tengah sawah, gitu ya. Zaman dulu nggak ada kan yang apalagi kalau di desa-desa itu kan jarang sekali. Orang desa ya pengennya ke kota, gitu kan. Sehingga ini mengindikasikan ya, menunjukkan bagi kita bahwa sesuatu yang menarik bagi kita belum tentu menarik bagi orang lain ya. Nah, approach konflik ini terjadi ketika kita punya pilihan yang sama-sama menarik, dua-duanya kita sukai gitu ya. Antara nonton bola atau pergi kemana gitu misalkan. Nah, seorang manajer ketika kita berbicara tentang organisasi, seorang manajer dihadapkan dengan konflik approach ini jika dia harus merekomendasikan salah satu dari dua bawahannya untuk dipromosikan untuk posisi tertentu. Misalkan kita akan ada posisi kepala desa gitu ya. Kepala desa ini misalkan ada posisi kosong gitu ya. Nah, si A dan si B ini sama-sama bagus gitu kan. Kita susah akan menilai mana yang mau kita rekomendasikan. Kayak kita sekarang tahun 2024 itu kan akan ada pemilihan presiden ya. Di antara berbagai alternatif ini orangnya bagus-bagus, misalkan seperti itu. Posisinya cuma satu, nah kan hanya ada satu nanti yang akan maju. Nah, ini yang dinamakan approach konflik. Kita dihadapkan pada pilihan di mana pilihannya ini sama-sama menarik, sama-sama bagus untuk kita. Nah, yang kedua adalah approach avoidance conflict. Apa itu approach avoidance conflict ya? Approach avoidance conflict ini terjadi ketika seseorang harus menghadapi situasi yang memiliki aspek negatif dan aspek yang positif ya. Jadi kalau yang approach tadi positif ya, sehingga kita approach itu kan pendekatan. Sehingga kalau ketika kita ada sesuatu yang positif itu kan kita pengennya mendekati kan. Kalau approach avoidance itu dihindari bahasa Indonesianya. Ini ada positif, ada negatif, sehingga satu ingin dilakukan, satunya pengen dihindari. Seseorang anggota fakultas, nih, contohnya nih, mungkin berada dalam jenis konflik ini jika dia ingin bergabung dengan sekolah unggulan di mana prospek masa kerjanya tidak pasti. Jadi misalkan nih, saya katakanlah lulusan gitu ya, baru lulus S1. Baru lulus S1, saya ditawari pekerjaan untuk membangun bisnis bersama teman saya, ya. Nah, membangun bisnis ini kan sesuatu yang tidak pasti. Ada potensi kegagalan, tapi juga ada potensi kesuksesan di sana. Sehingga kita dihadapkan pada pilihan yang ada positifnya, ada aspek negatifnya. Nah, itu yang disebut sebagai approach avoidance konflik gitu. Kemudian selanjutnya avoidance ya. Avoidance itu kan dihindari, berarti konfliknya ini sama-sama punya sesuatu konsekuensi yang negatif. Contohnya di sini seorang manajer akan berada dalam jenis konflik ini jika dia harus memutuskan antara menerima pemotongan gaji atau berhenti dari pekerjaannya. Ini banyak kita alami ketika kemarin kita mengalami pandemi ya. Sampai sekarang pun masih terasa gitu ya. Kemarin sempat ada isu bahwa THR tidak akan diturunkan dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah ini kan pilihannya sama-sama negatif. Kemarin isunya adalah yang terakhir didengar THR akan diberikan 50%. Gitu kan. Kalau kita terima ya cuma 50%, nggak kita terima ya malah nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Jadi ini sama-sama punya konsekuensi atau sesuatu yang tidak kita sukai. Intinya seperti itu.
Nah, konflik di dalam individu itu bisa terjadi karena adanya peran dari individu gitu ya, atau role. Role itu artinya peran. Peran ini mewakili perilaku dan sikap yang diharapkan dari posisi atau status tertentu. Jadi misalkan nih, saya kalau di kampus peran saya adalah sebagai dosen. Saya kalau di rumah peran saya ya sebagai ibu dan istri. Nah, itu yang disebut sebagai peran. Perilaku saya tentu saja harus mencerminkan peran yang saya miliki tadi, gitu ya. Kalau di kampus ya peran saya harus mencerminkan bagaimana seorang dosen. Kalau di rumah peran saya juga harus mencerminkan bagaimana seorang istri dan ibu, gitu kan. Mungkin di kampus saya bisa lebih menang daripada mahasiswa saya, tapi di rumah saya mungkin lebih mengalah, gitu ya, dibandingkan dengan suami saya. Kemudian konflik di dalam individu tadi ya, intrapersonal itu bisa terjadi karena adanya konflik peran tadi. Apa itu konflik peran? Konflik peran itu adalah situasi di mana seseorang individu itu dihadapkan pada ekspektasi peran yang berbeda. Tadi seperti yang tadi ya, saya bisa menjadi saya bisa punya banyak sekali peran di dalam satu waktu gitu kan. Nah, jenis konflik ini terjadi ketika seorang individu diminta untuk melakukan dua atau lebih peran yang tidak sesuai, gitu ya. Jadi katakanlah apa namanya, kemarin kita lihat ada sebuah sidang yang heboh gitu ya antara Mahfud MD ketika di DPR. Nah, sempat di apa namanya, diancam gitu kan. Ini siapa kok bisa membocorkan data dan lain sebagainya. Di situ diungkapkan saya ketua TPPU, tindakan pencegahan pencucian uang gitu kan. Dia juga sebagai Menko Polhukam, dia sebagai warga Indonesia gitu ya. Pak Mahfud ini juga sebagai ketua TPPU. Sehingga di dalam waktu yang bersamaan itu beliau punya banyak sekali peran. Ketika kemarin beliau mengemukakan sebuah data misalkan gitu ya, data penting gitu ya, dianggapnya oleh DPR merupakan suatu tindakan yang salah gitu ya, menyalahi peran dia sebagai Menko Polhukam. Tapi ternyata kan dia menyampaikan dalam rangka dia sebagai ketua TPPU gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai konflik peran. Kita berada dalam peran yang berbeda-beda gitu ya dalam satu waktu. Nah, ada 4 jenis konflik peran yang bisa terjadi di dalam individu. Yang pertama adalah intrasender konflik, kemudian yang kedua intersender konflik, yang ketiga interrole konflik, dan yang keempat intrarole konflik. Nah, kita akan bahas satu-satu juga masing-masing konflik peran ini. Nah, yang pertama adalah intrasender konflik. Jenis konflik ini terjadi ketika pengirim peran gitu ya, membutuhkan penerima peran, yaitu orang yang fokus untuk melakukan peran yang bertentangan atau tidak konsisten. Misalnya, pengirim peran ini pengirim sudah pengirim perannya. Nah, pengirim perannya dapat meminta penerima peran untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan tanpa melanggar aturan. Namun pengirim peran berusaha untuk menegakkan aturan tersebut ya. Contoh ini mungkin sangat relate dengan kondisi isu-isu yang ada sekarang ini ya. Pengirim peran ya, intrasendernya, sender itu kan pengirim, meminta penerima receivernya untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan tanpa melanggar aturan. Intinya si sendernya ini minta si receivernya ini untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Namun pengirim peran berusaha untuk menegakkan aturan tersebut. Jadi konfliknya itu terjadi antar orang gitu ya, antar orang di dalam peran ini. Pengirimnya ini meminta penerima perannya ini untuk melakukan sesuatu yang kalau dia lakukan itu pasti akan melanggar aturan, gitu ya. Tetapi pengirimnya ini berusaha untuk menegakkan aturan, makanya dia cuci tangan gitu kan, sehingga yang disuruh melakukan orang lain, gitu kan. Kemudian itu yang
Intrasender ya. Kemudian intersender. Intersender ini gimana sih? Intersender ini penerima peran mengalami jenis konflik ini jika perilaku peran yang diminta oleh suatu pengirim peran tidak sesuai dengan perilaku peran yang diminta oleh pengirim peran lainnya. Misalnya seorang mandor nih yang menerima instruksi dari mandor umum dari atasannya yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pekerja di bawah mantannya. Jadi kita melakukan sesuatu gitu ya, kita diminta untuk melakukan sesuatu yang ini tidak sesuai oleh bagi orang lain gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak disukai oleh orang lain sehingga bisa menyebabkan konflik intersender ini. Kemudian selanjutnya interrole konflik ya. Jenis konflik ini terjadi ketika seorang individu menempati dua peran atau lebih yang harapannya tidak konsisten. Jadi peran yang ditempati ini berlawanan, gitu ya. Seorang presiden korporasi, misalkan contohnya di sini, diharapkan dalam peran itu mengambil bagian dalam keterlibatan sosial untuk mempromosikan citra korporasi. Jadi kalau misalkan nih saya merupakan CEO sebuah perusahaan atau saya misalkan merupakan dosen di UNY gitu ya. Kemudian saya melakukan bakti sosial. Nah, di dalam bakti sosial ini saya mempromosikan bisnis saya mempromosikan tempat kerja saya dan lain sebagainya sehingga saya nanti bisa mendapatkan keuntungan dari yang saya lakukan. Di satu sisi saya melakukan tindakan sosial, di satu sisi saya melakukan tindakan di mana saya melakukan promosi tadi, gitu ya. Jadi saya punya peran ganda di situ tadi. Selanjutnya intra-role konflik ya. Jenis konflik peran ini terjadi ketika persyaratan peran tidak sesuai dengan sikap, nilai, dan perilaku profesional orang yang menjadi fokus. Misalnya, konflik intrarole terjadi ketika seorang anggota organisasi diminta untuk terlibat dalam konspirasi penetapan harga yang tidak sesuai dengan standar etikanya. Ya, misalkan saya memegang teguh bahwa yang namanya dosen itu atau yang namanya akademisi itu tidak boleh melakukan plagiasi, gitu kan? Tapi atau mungkin tidak boleh melanggar etika-etika di dalam akademisi. Misalkan saya meng-copy paste kerjaan orang gitu ya. Etikanya kan itu tidak boleh. Kemudian saya mencatut nama orang, saya melakukan pemalsuan data, itu kan secara etika tidak boleh. Tapi saya diajak nih, saya tertekan. Atasan-atasan saya maunya seperti itu supaya cepat selesai, misalkan seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai intra-role konflik. Jadi kita mengalami konflik di mana bertentangan dengan etika yang kita pegang, gitu ya. Nah, konflik peran yang selanjutnya adalah role overload dan role underload ya. Apa sih yang disebut dengan role overload dan role underload ini? Yang pertama, role overload ini terjadi ketika seseorang anggota organisasi diminta untuk melakukan sejumlah peran yang sesuai yang berbeda ya. Jadi ada banyak sejumlah peran ya yang dianggap sebagai satu set terlalu banyak diselesaikan oleh satu orang ya. Misalkan saya itu kalau di kampus saya juga sebagai dosen, saya sebagai bawahan bagi senior saya sebagai anggota unit urusan kerjasama dan internasional di Fakultas Ekonomi, saya juga sebagai kepala laboratorium SDM, saya juga sebagai sekretaris humas gitu ya. Kemudian di dalam kegiatan tertentu saya juga punya peran lainnya, misalkan ada seminar internasional, saya menjadi panitia acara dan lain sebagainya. Sehingga peran yang saya ambil itu ya, itu sangat banyak sekali sehingga saya mengalami overload ini tadi. Apa-apa yang ngerjain saya, sehingga menyebabkan konflik di dalam diri saya ya. Kemudian
selanjutnya role underload gitu ya, individu memiliki sangat sedikit tuntutan peran atau tuntutan yang mudah dicapai. Jadi kalau misalkan nih dosen itu kan tuntutannya meneliti, mengajar, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu saja sudah gitu ya. Tetapi 3 hal ini itu kalau dilakukannya hanya melakukan penelitian 1 kali, pengabdian 1 kali, mengajar sedikit, itu sangat tenaga kita itu sangat kelebihan gitu ya. Kalau misalkan kita hanya mengerjakan 3 hal itu saja gitu ya. Makanya dosen itu kadang memiliki tugas tambahan gitu ya, yang pada akhirnya membuat peran dia jadi overload tadi, yang mengerjakan ya itu lagi ya itu lagi ya itu lagi gitu ya. Sehingga, ini kalau misalkan orangnya itu tipikalnya tidak terbiasa dalam tekanan yang tinggi, tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan dengan cepat gitu ya, itu bisa membuat orang stres gitu ya. Terlalu banyak dia stres karena, pekerjaannya banyak sekali, terlalu sedikit juga bisa menyebabkan orang stres karena merasa dia tidak dilibatkan gitu ya. Sehingga kita, merasa tidak nyaman dan bisa menjadi konflik dalam diri kita. Selanjutnya, tipe dari, role overload ya, konflik di mana perannya ini yang berlebihan tadi. Kelebihan peran dapat diklasifikasikan sebagai kuantitatif dan kualitatif, tipenya ada 2 ini. Yang pertama, quantitative overload, yang kedua adalah qualitative overload. Apa itu quantitative overload? Quantitative overload itu ketika misalkan seseorang atau penghuni peran maksudnya seseorang orang gitu ya, diminta untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka lakukan dalam satu periode tertentu. Sebagian besar manajer mengatasi masalah ini dengan bekerja lembur. Ya kalau misalkan orangnya workaholic gitu ya. Saya itu terbiasa mengerjakan pekerjaan yang sangat banyak. Makanya saya tuh punya tugas tambahan yang banyak. Kepala laboratorium, kemudian kantor urusan internasional dan lain sebagainya. Karena saya memang suka, saya tipikalnya workaholic, saya suka bekerja, saya suka senang kerja gitu ya, saya nggak bisa diem. Bahkan, sekarang pun saya kalau apa namanya, coba-coba cari pekerjaan lain, ikut penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga, saya dalam satu waktu ini pekerjaan yang, saya lakukan ada banyak sekali. Misalkan sambil rapat saya sambil mengerjakan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalkan orangnya tidak terbiasa, dia akan terbiasa mengeluh gitu ya, mengerjakan pekerjaan yang sebegitu banyak. Kemudian kualitatif overload ya, seseorang percaya bahwa mereka tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas. Nah ini kalau kuantitatif ini berkaitan dengan jumlah ya. Jadi, kita masih bisa mengatasi dengan cara lembur, mengerjakan tugas sampai malam dan lain sebagainya. Tapi kalau kualitatif overload, ini dari persepsi kita. Kita percaya, kita meyakini bahwa saya nggak bisa melakukan hal seperti itu. Saya nggak bisa melakukan tugas itu gitu ya. Sehingga ini, yang lebih, berbahaya dibandingkan kuantitatif overload tadi. Kemudian selanjutnya adalah underload ya. Underload ini juga dibagi menjadi 2, kuantitatif underload dan kualitatif underload gitu ya. Kuantitatif underload itu apa? Kuantitatif underload itu terjadi ketika situasi di mana karyawan tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan akibatnya mereka menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan yang sangat sedikit. Jadi, ini kadang ya mahasiswa mahasiswa itu kalau magang di perusahaan, harapan kita dari kampus itu kan mahasiswa itu mengerti bagaimana culture dalam bekerja, budaya bekerja itu seperti apa, kemudian kerjasama itu bagaimana, mengorganisir pekerjaan itu seperti apa, harapan kami kan seperti itu. Tetapi kadang mahasiswa yang magang itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh tempat-tempat magang mereka. Sehingga mereka hanya dipekerjakan sedikit itu tadi, cuman suruh fotokopi, cuman suruh standby, ngadep di laptop, nginput data kalau ada, itu kan harusnya mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu gitu kan. Sama dengan kita. Kita punya standar gitu ya, apa namanya, minimal kita bisa melakukan apa saja gitu kan. Sehingga kalau, minimal kita ini tidak tercapai, ya kita secara kuantitatif tadi ya, pekerjaan yang nggak ada, kita akan menghabiskan waktu kita, tenaga kita untuk sesuatu yang sebenarnya bisa
lebih kita lakukan, ya. Kemudian selanjutnya kualitatif underload, kurangnya stimulasi mental yang menyertai banyak pekerjaan rutin yang berulang, ya. Kalau yang kuantitatif tadi secara jumlahnya, kalau pekerjaannya tidak banyak, kalau kualitatif ini sama dengan yang kualitatif overload tadi, persepsi kita, ya. Persepsi kita menganggap bahwa ya pekerjaan ini gampang dilakukan rutin berulang-ulang sehingga bagi saya ini pekerjaan yang sangat bisa atau sangat mudah saya lakukan gitu ya, sehingga saya merasa underload tadi. Kemudian konflik yang selanjutnya itu bisa muncul karena role ambiguity atau ambiguitas peran yang ada dalam diri seseorang, ya. Sebuah konsep yang terkait erat dengan konflik peran adalah ambiguitas peran, mengacu pada kurangnya kejelasan dalam memahami harapan atau apa yang diharapkan. Ya, jadi misalkan saya ini jadi katakanlah apa namanya kepala laboratorium gitu ya. Yang namanya kepala laboratorium tugasnya ngapain sih gitu ya? Apakah dia nunggu laboratorium? Apakah dia harus apa namanya membuat sesuatu di laboratorium atau bagaimana gitu ya? Kalau saya tidak bisa mengerti apa peran saya ambigu terhadap tugas saya, maka saya bisa mengalami konflik gitu ya, dan mungkin bisa menyebabkan saya nggak bagus dalam bekerjanya. Seorang anggota organisasi membutuhkan informasi tentang harapan dari perannya, sarana untuk mencapai peran tersebut, konsekuensi dari melakukan peran tersebut. Makanya dulu ketika kita belajar tentang MSDM, itu penting bagi kita untuk memahami apa namanya, suaranya lirih nggih Pak, nggih. Baik saya lanjut ya. Jadi apa tadi? Penting adanya job analysis ya di dalam MFDM itu. Kenapa? Karena dari analisis pekerjaan itu ada deskripsi pekerjaan, ada spesifikasi pekerjaan gitu ya. Sehingga kita jelas yang diharapkan dari diri kita itu sebenarnya apa sih kalau kita kerja gitu ya. Harapannya dalam 1 tahun ini saya bisa menghasilkan apa. Kalau harapan ini ambigu gitu ya, standar capaiannya ambigu atau agreement-nya ambigu gitu ya, kesepakatannya ambigu, saya kerja di sini diharapkan suruh ngapain, maka bisa jadi yang terjadi nanti adalah kita tidak bisa mencapai harapan tersebut gitu ya, karena kita nggak jelas tadi pengennya tuh saya jadi seperti apa kan. Nah, ambiguitas peran ini terjadi ketika informasi tidak ada atau tidak dikomunikasikan dengan benar jika memang benar-benar ada gitu ya. Jadi kayak misalkan saya baru masuk gitu. Baru masuk di dalam pekerjaan apa namanya? Atasan saya tidak mengemukakan, kamu harus ngapain hari ini, tidak ada orientasi apa capaian yang harus saya capai gitu ya. Sehingga namanya sehingga jadinya nggak match gitu ya. Kita bisa jadi tidak mendapatkan apa atau tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh atasan kita karena tadi tidak dikomunikasikan dengan benar tadi. Nah, ini adalah model dari konflik peran dan ambiguitas tadi ya. Jadi ada faktor organisasional, ada faktor individual di sini ya, yang antara peran individu tadi dibagi menjadi apa namanya ekspektasi ya atau harapan tadi ya. Adanya ambiguitas itu kan kalau tidak ada kejelasan dari harapan yang diinginkan itu apa. Nah ini bisa menyebabkan konflik yang ambigu tadi. Kira ngageng. Sebentar Pak, saya share. Sebentar saya slideshow dulu. Saya share ulang. Oke. Nah, ini tadi faktor-faktor organisasional ya yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami konflik peran gitu ya. Faktor-faktor personality
faktor-faktor dari dalam diri seseorang yang dia bisa mempengaruhi seseorang dalam konflik perannya. Nah, di sini ada role sender ya yang mengharapkan perannya, focal person orang-orangnya. Nah, di sini ada interpersonal relations, hubungan antar orang satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya. Nah, 3 hal ini faktor organisasi, faktor personality atau karakteristik individu, faktor hubungan interpersonal ini akan mempengaruhi ambiguitas dan konflik peran gitu ya. Kita diharapkan oleh atasan kita itu seperti apa, gitu ya. Kemudian hubungan kita dengan rekan kerja itu bagaimana kita melihat pekerjaan, kayak misalkan tadi, saya melihat bekerja itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, saya senang sekali kerja, apa-apa saya kerjain gitu ya. Inisiatifnya cenderung tinggi. Ada orang yang apa-apa mengeluh gitu ya, itu masalah personality, sehingga ini bisa menyebabkan konflik peran tadi. Selanjutnya, ini ya penjelasan dari model role ambiguity, role sender itu tadi pengirim peran ya, mengkomunikasikan harapan mereka kepada orang yang fokus untuk mengubah perilakunya atau melakukan sesuatu. Role pressure itu sarana yang diharapkan dikomunikasikan. Experience itu persepsi, proses interpretasi yang dialami orang itu seperti apa. Kemudian responsnya atau perilaku peran atau umpan balik oleh orang lain gitu ya. Nah, proses tadi, model tadi dimulai dengan ekspektasi pengirim peran, yaitu persepsi dan evaluasi perilaku peran orang lain. Saya misalkan mengharapkan Bapak Ibu juga menjadi mahasiswa yang baik gitu ya kan. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekarang sudah menjadi mahasiswa. Mau Bapak Ibu itu di sana sebagai kepala lurah, mau Bapak Ibu di sana sebagai kepala BPD, mau di sana itu sebagai ketua apa gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi mahasiswa, maka harapan saya, ekspektasi saya, ya Bapak Ibu menjadi mahasiswa yang baik, mengikuti perkuliahan dengan baik, kan seperti itu. Pengirim kemudian bergerak ke fase berikutnya berupa tekanan peran dan dikomunikasikan kepada orang yang fokus. Jadi ketika saya punya harapan Bapak Ibu menjadi mahasiswa yang baik gitu ya di kelas, saya pasti akan melakukan penekanan-penekanan tadi. Misalkan saya absen, kemudian saya kasih pertanyaan, saya kuis, saya ajak diskusi, itu kan akan merepresentasikan mahasiswa yang baik itu seperti itu gitu kan. Nah, ini saya akan memberikan tekanan-tekanan seperti itu. Orang fokus menerima peran yang dikirim dan mulai proses interpretasi. Konflik peran terjadi ketika pada tahap ini jika peran yang dikirim berbeda dengan peran yang diharapkan oleh focal person. Jadi misalkan tadi ya harapannya saya Bapak Ibu bisa menjadi mahasiswa yang baik gitu ya. Bapak Ibu menginterpretasikannya, wah Bu Adin ini santai gitu kan. Nggak usah serius-serius, nggak apa-apa. Padahal harapan saya Bapak Ibu serius. Nah, di sini bisa terjadi konflik kan antara dua hal ini karena harapan kita itu berbeda gitu kan. Saya menganggap Bapak Ibu serius, Bapak Ibu menganggap saya santai. Nah, ini sesuatu yang berbeda yang mungkin bisa menyebabkan konflik. Nah, fase yang terakhir adalah perilaku peran, yaitu respons dari orang yang punya peran ini tadi yang bisa berupa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap harapan yang diinginkan tadi gitu ya. Yang menyebabkan Bapak Ibu nurut atau justru tidak menurut dengan apa yang saya sampaikan itu. Konsekuensinya seperti itu. Nah, ini tadi ya bagian-bagiannya organizational factor tadi yang ada di gambar, personality dan interpersonal relations ini yang mempengaruhi konflik peran yang tadi sudah ada di gambar. Selanjutnya, konsekuensi dari dari konflik peran. Yang pertama, kepuasan kerjanya rendah, ya. Kenapa? Karena kita kalau
peran kita tadi terlalu banyak atau terlalu sedikit atau kita mengalami konflik ambiguitas peran, artinya tidak tercapai, apa yang kita inginkan bersama, maka kita akan merasa tidak puas. Saya terlalu banyak pekerjaan, nggak seneng, artinya saya tidak puas dengan pekerjaan saya. Saya terlalu sedikit dikasih pekerjaan juga nggak seneng, artinya kita juga tidak puas gitu ya, sehingga kepuasan kita rendah. Ketegangan terkait dengan pekerjaan tingkat tinggi tadi, kalau misalkan, terlalu overload ya, terlalu terpressure gitu ya, kita bisa mengalami ketegangan ini tadi. Rendahnya kepercayaan pada organisasi gitu ya, trust kita pada organisasi ini menurun kalau kita mengalami ambiguitas, karena kita punya persepsi sendiri, organisasi punya harapan mereka sendiri. Menarik diri dan menghindari, lingkungan gitu ya, menghindari lingkungan dan organisasi. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman, nggak match, tidak sesuai, biasanya kita akan cenderung menghindari gitu kan. Nah, ini konsekuensi dari, dari konflik peran tadi. Nah, selanjutnya adalah, sumber dari intrapersonal konflik ya. Sumber-sumber dari konflik intrapersonal. Yang pertama, misassignment and goal incongruence ya. Misassignment, saya salah dalam memberikan tugas dan atau memberikan tujuan, menetapkan tujuan yang tidak kongruens ya, yang tidak sesuai, yang tidak tepat tadi ya. Misalkan si A ini cuma bisa mengerjakan 3 pekerjaan, saya kasih 5 pekerjaan. Tentu saja dia akan mengalami overload tadi, sehingga pekerjaannya tidak maksimal, sehingga ini akan menurunkan kinerja, kepuasan kerjanya menurun, yang dampaknya juga akan pada organisasi. Yang kedua, inappropriate demand on capacity ya, beban peran kuantitatif, ketidaksesuaian beban gitu ya, ketidaksesuaian kapasitas. Kemudian yang ketiga, organization structure atau struktur organisasi yang ini bisa menyebabkan konflik intrapersonal tadi ya. Kita menempati banyak posisi, misalkan Prof Tia itu juga wakil dekan riset kerjasama sistem informasi usaha, tapi dia juga sebagai Kaprodi atau PLT Kaprodi manajemen, sehingga ini bisa menyebabkan di sana pasti akan ada garis otoritas, garis komando yang bertabrakan gitu kan, karena punya 2 peran, di mana perannya ini punya hierarkikal yang berbeda, padahal dalam satu waktu gitu kan. Kemudian supervisory style yang bisa menyebabkan konflik intrapersonal ini adalah gaya dalam mensupervisory gitu ya. Gaya atasan kita, style atasan kita, dalam memimpin ya, sehingga ini bisa menyebabkan konflik intrapersonal tadi. Kemudian yang selanjutnya personality dan positions. Personality jelas ya, yang namanya karakteristik kepribadian itu bisa menyebabkan konflik gitu ya dalam diri seseorang maupun di luar diri seseorang. Kemudian posisi ini membawa tanggung jawab, membawa peran yang berbeda, sehingga ini bisa menyebabkan konflik dari individu. Misalkan tadi Prof Tia sebagai wakil dekan punya informasi apa gitu ya, dia juga sebagai PLT Kajur di manajemen dia pengennya manajemen yang lebih utama. Nah, itu yang disebut sebagai konflik intrapersonal gitu ya. Padahal seharusnya sebagai wakil dekan untuk satu fakultas dia menyebarluaskan informasi dalam satu fakultas, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah managing intrapersonal konflik ya. Pengelolaan konflik intrapersonal atau managing intrapersonal konflik ini melibatkan penyesuaian tujuan individu dan harapan peran dengan kebutuhan tugas dan permintaan peran untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan individu dan organisasi. Jadi intrapersonal ini kan didominasi oleh konflik peran ya, role konflik gitu ya, karena konfliknya ada di dalam diri individu gitu kan. Sehingga ketika ingin menyelesaikan konflik jenis ini, kita harus melakukan penyesuaian. Harapan dari peran saya sebagai seorang ibu itu seperti apa sih?
yang diharapkan anak saya. Harapan suami saya, terhadap saya sebagai istri itu seperti apa sih? Harapan mahasiswa saya terhadap saya sebagai dosen itu seperti apa, gitu ya. Sehingga kalau misalkan harapan ini nanti bisa match, bisa sesuai, ini maka bisa, apa namanya, lebih cocok gitu ya, sehingga tidak terjadi, intrapersonal konflik ini. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama dilakukan diagnosis, sama dengan dulu kita menyelesaikan konflik pada umumnya ya, kita mendiagnosis dulu, melihat apakah ada konflik atau tidak sih, ya. Diagnosis konflik intrapersonal dilakukan dengan metode observasi, melaporkan diri ya, dan melakukan wawancara gitu ya. Jadi kita memperhatikan diri kita sendiri. Kalau ini sudah kemudian berdampak pada organisasi seperti role konflik atau konflik peran tadi, maka kita juga perlu melaporkan ke atasan, melakukan wawancara dan lain sebagainya. Setelah kita diagnosis, selanjutnya kita ukur atau measurement. Bagaimana cara kita mengukur, apa saja yang kita ukur, jumlah konfliknya, sumber konfliknya dari mana ya, pembelajaran dan efektivitas dari masing-masing, yang terlibat di dalam konflik tersebut. Setelah kita ukur, kita analisis ya, kita analisis berkaitan dengan pertama jumlah konflik intrapersonal yang ada di dalam organisasi, apakah, menyimpang atau terjadi secara signifikan gitu ya. Kedua, hubungan antara konflik intrapersonal dan sumbernya itu apa saja sebenarnya sumber, konfliknya. Apakah, overload pekerjaan atau justru kurang pekerjaannya tadi. Kemudian yang ketiga, hubungan konflik intrapersonal dengan pembelajaran dan keefektifan ya. Jadi 3 hal yang di dalam measurement ini kita analisis masing-masing. Setelah dianalisis dilakukan intervensi. Ya, intervensinya apa? Bisa melakukan proses, bisa melakukan struktural. Menggunakan proses ini bagaimana? Menggunakan proses ini masih ingat ya Bapak Ibu, ini materi kita sebelum UTS kemarin sempat kita bahas, ini juga ya. Melakukan role analysis ya. Teknik analisis peran, merupakan sebuah proses intervensi untuk mengelola konflik intrapersonal. Analisis peran, adalah intervensi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan dengan melakukan intervensi pada tingkat individu, kelompok, dan antar kelompok. Jadi kita menganalisis, peran yang dimiliki individu ini apa sih? Oh ternyata Bu Adin ini tugas tambahannya terlalu banyak karena dia ternyata memegang, kan kalau di dalam instansi itu kalau ada tugas tambahan ada SK-nya gitu kan, surat keputusan atau surat tugasnya gitu ya. Ternyata surat tugasnya banyak sekali, artinya ini orang mungkin bisa mengalami overload role gitu ya. Nah ini yang dianalisis seperti itu. Nah teknik dalam menganalisisnya bagaimana? Pertama kita lihat tujuan perannya, kemudian persepsi perannya bagaimana, harapan dari perannya itu seperti apa. Bisa saja satu orang ini menghandle banyak tugas, tapi tugasnya ini tidak terlalu berat semua gitu ya. Atau satu orang menghandle 3 tugas, tapi tiga-tiganya berat semua. Nah ini harus kita cari tahu gitu ya. Jadi harapan dari pemberi perannya itu seperti apa itu yang perlu kita ketahui. Selain dari proses bisa menggunakan struktural, yaitu melalui desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah intervensi struktural untuk mengelola konflik intrapersonal. Desain pekerjaan ini melibatkan perencanaan pekerjaan, termasuk isinya, metode pelaksanaan pekerjaan, dan bagaimana hubungan dengan pekerjaan lain di dalam organisasi. Jadi kita analisis nih, kalau misalkan, misalkan pekerjaannya adalah atau perannya adalah sebagai sekretaris humas. Oh, sekretaris humas ini cocoknya nanti peran tambahannya juga unit urusan kerjasama dan internasionalisasi kan masih secara struktural juga masih berkaitan gitu ya. Sehingga ini bisalah kalau misalkan kita kasih tambahan gitu ya. Nah, ini job karakteristik model ya, sebuah gambaran model yang bisa kita gunakan untuk melihat outcome yang kita inginkan ya. Jadi misalkan
Outcome-nya adalah, kita lihat yang otonomi aja. Di sini ada otonomi ya. Otonomi itu terjadi ketika kita punya eh, ke keleluasaan gitu ya untuk mengatur pekerjaan kita. Jadi kita kalau punya otonomi maka kita punya tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Kita bebas melakukan apapun di dalam pekerjaan kita. Kita kalau diberikan otonomi atau kebebasan itu kan kita jadi lebih leluasa gitu kan. Sehingga tanggung jawab yang diberikan juga akan lebih besar. Outcome-nya apa? Outcome-nya nanti mungkin kita mengalami high general job satisfaction. Kita akan merasa puas. Kenapa? Karena nggak diatur-atur, ya. Sehingga ini yang kita harapkan. Maka ketika kita menentukan peran atau pekerjaan dari individu di dalam organisasi, ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan tadi. Karakteristik pekerjaannya seperti apa, otonominya, atau misalkan skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan seperti apa, sehingga outcome yang dihasilkan itu masih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Intinya seperti itu. Nah, itu tadi materi pertama kita, Bapak Ibu, berkaitan dengan konflik intrapersonal ya. Jadi konflik intrapersonal ini fokus utamanya adalah konflik yang terjadi dalam diri individu yang bisa terjadi gitu ya ketika kita mendapati atau menemukan menghadapi pilihan yang tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman atau sama-sama menyenangkan bahkan gitu ya, pilih jadi apa namanya, pilih jadi menteri A, menteri keuangan, atau pilih jadi menteri ketenagakerjaan misalkan, itu kan sama-sama menyenangkan, sama-sama jadi menterinya kok gitu kan. Atau bisa terjadi karena sama-sama nggak enak gitu ya, pilih dipotong gajinya atau pilih apa namanya, nggak menerima THR misalkan gitu, itu sama-sama tidak nyaman. Dan konflik intrapersonal ini bisa terjadi tadi salah satunya karena peran yang kita miliki. Satu orang punya tugas tambahan banyak, mengerjakan ini ini bisa menyebabkan konflik peran. Nah, itu konflik intrapersonal. Nah, saya sambung dulu ke materi yang kedua ini karena ini nggak banyak, mengenai konflik interpersonal. Nah, kalau intrapersonal itu fokusnya dalam diri individu ya. Saya punya banyak peran yang saya pikul itu kan di dalam diri saya gitu ya. Yang nanti dampaknya ke luar itu bisa jadi. Tapi kalau konflik interpersonal ini fokusnya adalah ketidakcocokan, ketidaksepakatan, perbedaan dua orang atau lebih individu dalam berinteraksi. Jadi kalau intrapersonal itu dalam diri, tapi kalau interpersonal itu dua orang atau lebih, ya. Nah, konflik interpersonal ini dapat digambarkan melalui game teori ya, atau teori permainan. Ini saya jelaskan sedikit mengenai game teori. Game teori ini merupakan salah satu teori yang cukup dikenal gitu ya di dalam manajemen, di dalam matematika pun game teori ini populer gitu. Apa sih contoh bagaimana sih game teori itu? Nah, di sini ada salah satu contoh yang sangat terkenal nih. Contohnya disebut sebagai the prisoner's dilema ya. Dilema penjara ya. Nah, apa sih maksudnya dilema penjara? Jadi ceritanya gini, ada dua orang gitu ya, namanya si A dan si B. Nah, si A dan si B ini ditangkap karena melakukan kejahatan. Meskipun mereka bersalah, tidak cukup bukti untuk menghukum kejahatan beratnya, tetapi cukup untuk kejahatan yang lebih ringan. Jadi si A, si B ini dia ditangkap polisi, kalau dia mau dijerat pasal gitu ya, yang maksimal itu susah bagi jaksa, bagi polisi untuk menjerat dia dengan pasal yang memberatkan atau pasal yang hukumannya tinggi kalau mereka ini nggak ada yang ngaku. Kayak dulu waktu kasusnya Sambo ini kan pertama kan tidak ada yang ngaku gitu ya. Padahal kita semua yang di luar sudah tahu bahwa ini sesuatu kejahatan serius, tapi kita kekurangan bukti nih. Kekurangan bukti untuk menjerat dia dengan pasal yang berat gitu kan. Tapi kalau pasal yang ringan sudah masuk,
Pasal yang ringan adalah dia membiarkan nyawa orang lain terenggut gitu kan. Nah, si A dan si B ini selnya atau penjaranya dipisah dan tidak boleh berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini game teori nih Bapak Ibu. Kita menjadi si A dan si B ya, kalau kita mengalami kondisi seperti ini, saya misalkan sebagai yang di penjara, saya akan mikir-mikir gitu ya. Saya ini harus mengakui kejahatan saya, tapi konsekuensinya nanti mungkin kalau saya ngaku, mungkin polisi akan meringankan meringankan tuntutan ke saya gitu ya. Tapi kalau si B ini nanti nggak ngaku, saya juga nggak ngaku, kan polisinya nggak tahu, ya kan? Sehingga akan lebih ringan lagi hukumannya, gitu kan? Contohnya mengerikan. Ya ini contoh yang paling terkenal gitu ya, prisoner Suleiman. Jadi kalau misalkan si B katakanlah si B-nya ini Pak Narso, ngapunten ya Pak ya. Saya sama Pak Narso ini di penjara, ya. Kami melakukan kejahatan serius. Kalau kami berdua ini nggak ngaku, sama-sama nggak ngaku, polisi cuma bisa menuntut kita dengan kejahatan ringan gitu ya. Tapi kalau kami ngaku, pasti tuntutannya berat. Saya ini dipisah selnya nih sama Pak Narso nih, gitu kan? Ketika dipisah, saya pasti akan mikir, Pak Narso juga pasti akan mikir, wah nanti kalau Bu Adin ngaku, pasti tuntutannya berat. Kalau saya nggak ngaku, Bu Adin nggak ngaku, tuntutannya harusnya kan bisa ringan gitu kan. Sehingga padahal dua orang ini nggak bisa komunikasi kan. Sehingga ini menjadi dilema bagi saya gitu ya. Dan bagi Pak Narso tadi yang sedang di dalam penjara. Nah ini tadi ya gambarannya ya. Ini ada beberapa gambaran gitu ya. Beberapa simulasi. Contohnya ini, yang di sini ini adalah A, yang sini adalah B. Kalau misalkan si A dan B ini sama-sama ngaku, ini di penjaranya 6 tahun, 6 tahun. Kalau misalkan si A ini ngaku, di penjaranya 10 tahun, si B ini nggak ngaku, di penjaranya 4 tahun. Kalau sama-sama nggak ngaku, cuma di penjara 2 tahun. Tapi kalau si B ini ngaku di penjara 10 tahun, si A nggak ngaku di penjaranya 4 tahun. Padahal kita nggak bisa komunikasi, kita kan jadi bingung. Makanya ini yang biasa polisi gunakan ketika mereka mengatasi atau ada kasus gitu ya, pasti akan dipisah. Kemudian di BAP sendiri-sendiri. Makanya ketika nanti di persidangan kan pasti akan dicocokkan, kok BAP-nya berbeda-beda, gitu kan? Mereka mau melihat mana nih yang mau ngaku duluan gitu ya. Nah, jika masing-masing mencoba memaksimalkan keuntungannya sendiri, dia akan mengaku dan melibatkan sekutunya, ya. Karena kalau misalkan saya ngaku, mungkin akan diperingan lah gitu ya. Jika mereka berdua melakukan itu, keadaannya akan lebih buruk daripada jika mereka berdua bertahan dan tidak ngaku. Tapi kan saya nggak tahu, karena penjara kita kan dipisah ya. Jadi kan saya nggak tahu nanti si teman saya ini ngaku apa enggak gitu ya. Namun jika masing-masing mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terlepas dari apa yang dilakukan orang lain, dia harus mengaku. Jadi jika B ngaku, A lebih baik juga dia ngaku gitu ya. Karena hukumannya jadi sama-sama 6 tahun tadi kalau ngaku. Kalau B ini nggak ngaku, A ini juga lebih baik, A kembali lebih baik jika dia mengaku. Jadi dilemanya tadi, kalau kita mengakui kejahatannya, gitu kan? Biasanya kan kalau orang mengakui kejahatan itu hukumannya lebih ringan ya. Tapi kan kita nggak tahu tadi, makanya di sini ada disebutnya sebagai game teori tadi ya. Teori yang mempermainkan sebuah kondisi kita, psikologis kita, supaya untuk mengetahui gimana sih nanti kita apakah mau mengutamakan keuntungan bagi diri kita atau juga orang lain, ya.
Nah, itu intro aja Bapak Ibu, mengenai apa namanya, intrapersonal konflik tadi ya. Jadi konflik yang dilakukan, konflik yang terjadi ini, ada perbedaan gitu ya, antara 2 individu minimal. Nah, konsekuensi dari interpersonal konflik itu seperti apa? Jadi yang kita pelajari kemarin sebelum UTS itu sebagian besar adalah interpersonal konflik. Konflik yang terjadi antar satu individu dengan individu yang lainnya, kan seperti itu kemarin ya. Nah, ini penelitian sebelumnya, menurut Miss Krita tahun 1998, ketika bawahan ini menganggap bahwa atasan mereka menangani konflik itu dengan gaya integrasi, komitmen mereka akan meningkat gitu ya. Jadi kalau saya merasa ada konflik nih misalkan gitu ya, ternyata atasan saya menangani konflik yang saya alami ini dengan melakukan integrasi, diselesaikan dengan cara yang, apa namanya, menyeluruh gitu ya. Saya akan semakin berkomitmen terhadap organisasi. Jika bawahan merasa bahwa atasan mereka menggunakan gaya avoiding ya, kemarin kita ingat ada salah satu gaya dalam penyelesaian konflik itu adalah avoiding, komitmen organisasi mereka akan berkurang. Wong ada suatu konflik kok dihindari, ya kan? Pasti kita malah merasa ragu terhadap atasan kita. Ini loh ada komplain banyak dari masyarakat misalnya gitu ya. Tapi malah menghindar, kan kita malah gimana sih gitu kan? Sehingga menyebabkan komitmen organisasi kita justru menurun. Tapi kalau ada komplain, kita atasi, kita jelaskan, ini akan menyebabkan komitmen terhadap organisasi kita tinggi. Oh, ternyata saya berada di dalam organisasi yang serius gitu ya, dalam menangani. Misalkan seperti itu. Selanjutnya ya, riset yang dilakukan oleh Weider, Hatfield, dan Hatfield menjadi 2 orang nih ya, punya nama marga yang sama nih. Tahun 1995 mengeksploitasi hubungan 5 gaya penanganan konflik ya. Kemarin kan ada 5 ya, penanganan konflik mulai dari apa namanya, competitions, accommodations, kemudian avoiding, kompromi, kolaborasi gitu ya. Itu 5 gaya penanganan konflik. Ini dianalisis nih sama si Hatfield bersaudara nih. Nah, dia juga meneliti tentang persepsi tentang efektivitas organisasi dengan penggunaan 5 gaya penyelesaian konflik tadi, gitu ya. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan gaya integrasi oleh bawahan berhubungan positif dengan 6 hasil individu, 6 hasil outcome maksudnya ya, 6 outcome dalam individu. Gaya kompromi berhubungan positif dengan interpersonal, gaya dominating berhubungan negatif dengan kepuasan kerja, dan gaya dominating dan avoiding ini berhubungan negatif dengan hasil interpersonal. Jadi kalau menurut penelitian yang dilakukan Hatfield bersaudara ini, kalau misalkan kita melakukan penyelesaian konflik dengan cara menggunakan gaya integrasi gitu ya dari berbagai metode penyelesaian konflik tadi, ini ternyata bisa menyebabkan kepuasan kerja itu meningkat, ekuitas secara global kita itu meningkat, hasil di dalam sistem kerja itu meningkat, hasil pekerjaan kita meningkat, kinerja juga meningkat, hubungan interpersonal kita juga meningkat. Jadi kalau kita mampu melakukan penyelesaian konflik dengan 5 gaya ya, yang kemarin kita pelajari, itu akan memberikan outcome positif gitu ya. Artinya kelima-lima gaya ini disesuaikan, terintegrasi, sesuai dengan apa yang mereka hadapi gitu ya. Nah, dalam menangani konflik interpersonal atau antar orang tadi, salah satu penyelesaian yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan negosiasi. Bagaimana cara kita melakukan negosiasi ini? Yang pertama adalah memisahkan orang atau individunya dari masalahnya. Kenapa perlu kita pisahkan? Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Sebenarnya problem atau permasalahannya ini apa, gitu kan? Sehingga kita bisa melihat dengan baik. Kemudian yang kedua, fokus pada kepentingan, bukan pada posisi. Fokus pada apa sih yang kita harapkan atau masing-masing individu harapkan di dalam konflik tersebut. Kemudian yang ketiga, menciptakan pilihan untuk kita kasih option gitu ya,
yang sama-sama memberikan keuntungan gitu ya bagi pihak-pihak yang berkonflik. Kenapa? Karena di dalam konflik interpersonal tadi kan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga kita perlu memunculkan option ini yang baik untuk semuanya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kriteria yang objektif dalam melakukan negosiasi ini, gitu ya. Yang terakhir adalah managing interpersonal conflict, memanage atau mengelola konflik interpersonal. Bagaimana caranya? Sama saja dengan cara yang intrapersonal tadi, ini juga sudah pernah kita bahas sebelum UTS ya. Didiagnosa sebenarnya apa yang terjadi, konfliknya ini sumbernya dari mana, bagaimana caranya? Ya observasi, ya wawancara gitu kan. Kemudian diukur seberapa banyak sih yang terlibat di dalam konflik ini. Orang-orangnya itu punya kecenderungan menggunakan gaya penyelesaian konflik yang seperti apa sih? Nah, ini perlu kita lihat. Kan kita bisa melihat ya karakteristik orang. Ada orang yang, wah ini kalau ada konflik mesti menghindar, nggak mau menyelesaikan konflik. Itu kan kita bisa melihat ya dari kepribadiannya. Kemudian dianalisis dampaknya seperti apa, kemudian dilakukan intervensi untuk penyelesaiannya gitu ya. Nah ini konflik interpersonal, sebagian besar mengenai interpersonal konflik ini sudah kita pelajari banyak sekali di materi-materi sebelum UTS, sehingga materi kita pada malam hari ini mengenai konflik interpersonal memang tidak terlalu banyak ya. Utamanya adalah tentang konflik interpersonal yang melibatkan dua orang atau lebih, kemudian konsekuensi-konsekuensi apa saja sih yang bisa terjadi dalam konflik interpersonal ini, proses penyelesaian dan cara pengukurannya. Gitu. Nah, ini dua materi kita malam hari ini, Bapak Ibu. Pertama tadi adalah tentang konflik intrapersonal, ya, di dalam diri individu itu sendiri terhadap pilihan-pilihan yang dia hadapi sendiri. Kemudian yang kedua adalah konflik interpersonal, konflik yang melibatkan orang lain gitu ya, dua orang atau lebih ya, ada ketidaksepakatan di sana. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu mengenai dua tipe konflik ini, saya persilahkan. Silahkan Pak Nafi. Suaranya belum masuk Pak. Halo? Sudah. Oke, terima kasih Pak Sofi. Saya simpulkan tentang intrapersonal ini kan dirinya dengan pekerjaan dirinya sendiri kan begitu. Ya itu jadi kalau kita bisa saya simpulkan secara pribadi ini harus secara pribadi harus menganalisis dirinya sendiri dulu sebelum dia menerima atau melamar pekerjaan itu. Harus menganalisis SWOT lah minimal dalam dirinya sebelum menerima pekerjaan, juga harus tahu job desk pekerjaan yang akan diterimanya nanti, kemudian juga budaya di di perusahaan atau di lingkungan kerjanya itu, kemudian juga mempertimbangkan kewajiban dan haknya yang adil terutama bagi dirinya, ya disinkronkan dengan analisis SWOT pada dirinya itu tadi. Nah ya ini yang saya jadi pertanyaannya ya, ketika pekerjaannya ini akhirnya tidak match dengan analisis SWOT pada dirinya sendiri ini, jadi ada apa istilahnya kontra lah di situ. Pastinya kan ya akan terjadi konflik-konflik itu ya. Jika sudah terlanjur masuk dalam lingkup ini yang crash ini tadi dengan kondisi yang tidak match, itu harus gimana Bu? Apa harus keluar dari pekerjaan itu atau gimana? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Tadi tentang pekerjaan gitu ya. Jadi konflik intrapersonal tadi ya,
yang terjadi dalam diri individu itu utamanya fokusnya pada diri dia gitu ya, tapi juga melibatkan harapan peran dari orang lain tadi ya. Jadi misalkan saya berharap misalkan Pak Nafi ini punya prestasi yang bagus di kelas misalkan seperti itu gitu kan. Jadi harapan ini juga berangkatnya dari orang lain, tidak sepenuhnya dari diri kita sendiri gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua analisis SWOT ya. Jadi kita kan sudah paham ya mengenai karakteristik kita sendiri itu seperti apa. Kita bisa mengerjakan pekerjaan apa, tidak bisa mengerjakan pekerjaan apa, itu kan kita tahu. Misalkan nih saya disuruh ngajar mata kuliah matematika bisnis gitu ya. Dulu ketika saya masuk pertama kali jadi dosen gitu ya, dulu kan masih junior gitu ya. Masih junior itu ya kita sama mungkin dengan Bapak Ibu yang dulu baru kerja gitu ya. Masih junior itu ya harus nurut sama seniornya, mau gimana ya kita sendiko dawuh gitu kan. Kalau katanya Pak Narso sendiko dawuh. Saat itu saya nggak punya power, gitu. Satu saya nggak punya power. Maka yang saya disuruh ngajar matematika bisnis itu harus saya terima gitu ya. Meskipun saya bukan dari orang yang finance gitu kan. Biasanya kalau matbis itu orang finance kan. Itu harus saya terima. Kenapa? Saya sudah menganalisis SWOT tadi. Kalau saya nolak, saya nggak punya cukup power, nanti malah menimbulkan masalah dan lain sebagainya. Kan? Tapi ketika sekarang saya sudah cukup punya power di sini gitu ya. Saya diminta mengajar matbis, saya sudah berani nolak. Nah itu tadi analisis SWOT-nya di situ tadi Pak. Karena apa? Karena saya merasa nggak match. Itu bukan bidang saya. Kalau saya ambil, saya merasa terbebani pasti. Role saya tidak sesuai. Gitu kan? Itu bukan kriteria saya. Jadi bisa dengan cara menolak itu tadi kalau memang benar-benar tidak sesuai dengan yang kita sesuai dengan karakteristik kita gitu ya, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita masih merasa sesuai gitu ya, boleh kita ambil dan jangan lupa pertimbangkan tadi ya, Pak Nafi menyebutnya sebagai SWOT. SWOT itu banyak kalau kita pertimbangkan plus minusnya. Kalau kita ambil itu plusnya apa, minusnya kalau kita ambil bagaimana, itu harus benar-benar kita pertimbangkan dengan baik tadi supaya tadi malah tidak terjadi konflik dalam diri kita. Dulu ketika saya ngajar matbis, isinya saya ngeluh terus Pak. Karena saya setiap hari harus belajar gitu kan. Karena saya nggak terlalu suka hitungan kan. Maka kalau sebelum saya ngajar di kelas ya saya harus belajar dulu. Tidaknya saya harus lebih pinter semalam daripada mahasiswa saya gitu kan. Makanya berat sekali untuk saya saat itu. Tapi sekarang sudah cukup punya power, nggak menarik untuk saya. Daripada tak ambil, nanti saya ngeluh terus, saya terbebani, saya merasa overload tadi gitu ya. Overload baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau secara kualitatif kan saya sudah merasa nggak mampu gitu kan. Maka ya lebih baik saya tolak gitu. Kalau saya seperti itu. Ngoten Pak Nafi. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin sharing mungkin Pak Irwan. Monggo Pak Irwan. Terima kasih Bu. Mau sharing aja. Ini kayaknya sudah pernah saya sampaikan tapi gemarem. Ini terkait masalah di dunia pekerjaan. Kadang tidak semua atasan itu benar, menurut saya. Nah, ketika atasan itu menggunakan pasal 1, pasal 2, tahu kan Bu, pasal 1, pasal 2? Tahu Pak, saya sudah diajari Pak Irwan kemarin. Itu rasanya itu kok gimana, kita diamkan pun, masa sebuah kesalahan kita diamkan, apakah itu nggak membahayakan sebuah perusahaan, kan gitu kira-kira. Saya pernah dapat referensi keterangan dari seseorang pakar lah bahasanya. Gini Bu, jadi
benar kita harus tahu situasi, artinya kita diamkan. Tapi dengan beberapa konsekuensi, kalau kita diamkan itu masalah tidak selesai. Kalau kita angkat ibaratnya lapor ke atasannya lagi, ya itu malah jadi masalah besar karena kita melompati jalur komando. Nah, ada satu keterangan di sini, pilihannya tetap kita terima, tapi dengan catatan yang di atas, pimpinan yang di atas itu bisa menilai kita. Begitu kira-kira. Daripada kita harus melawan secara langsung atasan yang di atas kita, misalnya supervisor misalnya. Kira-kira ada petunjuk lain terkait masalah seperti itu. Pasal 1, pasal 2 itu. Solusi untuk pasal 1, pasal 2. Curhat Pak Irwan. Curhat Pak. Kemarin wis tak sampaikan tapi kok gak marem ya. Ini perlu diistiqorohi Pak. Nah, niku. Lagi pasang-pasang ya Pak. Oke. Baik, terima kasih sharingnya Pak Irwan. Jadi itu tadi ya, kalau dari saya tadi lihat power yang kita miliki itu loh, bukti-bukti untuk create power, bukti-bukti untuk dilaporkan, iya. Tapi itu tetap susah Pak kalau di era sekarang Pak, karena politik itu dulu saya pernah gini. Saya itu orangnya itu nggak paham politik gitu ya sebelumnya nggak mudeng namanya politik. Saya pikir tuh ya kalau sudah kerja tuh ya enak gitu ya, kita kerja sama-sama, bekerja bersama-sama gitu kan. Semua orang fresh graduate pasti mikirnya kayak gitu. Nah, ketika kita masuk di dunia kerja ternyata kondisinya sangat berbeda gitu kan. Dan nah itu saya belajar gitu ya dari sana, bahwa yang namanya politik ya harus dilawan dengan politik. Kalau kita tidak berpolitik ya kita kalah gitu. Karena lawan kita itu bermain politik. Itu satu gitu ya. Sehingga ketika kita mengalami sebuah kondisi, katakanlah atasan kita nggak benar, itu kita nggak bisa kemudian mengkonfrontasi secara face to face langsung di depan. Kita juga harus mainnya dengan cara politik yang baik tadi Pak, gitu ya. Menurut saya menggunakan strategi, menunggu waktunya, kemudian mengumpulkan tadi misalkan Pak Nafi ngomong ada bukti, ada power gitu ya. Sehingga mencukupilah gitu ya. Kita puasa aja kita diminta sahur kok. Kita mau menghadapi sesuatu itu kan analoginya kita menghadapi sesuatu tuh harus ada bekalnya dulu gitu kan. Sahur itu kan bekal kita selama puasa gitu kan. Sehingga bagi saya gitu ya, kita boleh mengkonfrontasi tapi menggunakan cara-cara yang menggunakan cara politik yang baik gitu ya, tidak kemudian mengkonfrontasi langsung berhadapan face to face, yang ada kita sendiri yang kemudian kalah. Orang lain kalau melihat kita menghadapi seorang atasan gitu ya yang melakukan kesalahan, kita konfrontasi, mungkin orang lain juga akan takut gitu ya, alergi jadinya sama kita. Mungkin kita malah jadinya nanti akan dikucilkan dan lain sebagainya. Kejadian seperti itu kan banyak sekali di lingkungan kita. Gitu kan. Nah, sehingga ya yang bisa kita lakukan itu tadi, harus menunggu waktu yang tepat, mengumpulkan power, sehingga kita nggak bisa kemudian bukan berarti tidak boleh dihadapi loh ya atasan yang melakukan kesalahan ya. Kayak sekarang kalau Bapak Ibu lihat ya, KPK itu kan sekarang sedang disoroti. Kenapa? Karena pimpinannya dianggap melakukan pelanggaran, dianggap melakukan kesalahan. Kemarin di demo tuh sama mantan-mantan pimpinan KPK terdahulu. Apa yang terjadi di sana?
ya mereka ditolak gitu kan. Nah, tidak seperti itu cara mainnya gitu ya. Kalau kita seperti itu ya itu strategi lama gitu. Kita harus menggunakan strategi yang lebih baik lagi. Kita cermati aturannya seperti apa, tunjukkan kesalahannya di mana, kemudian menggunakan gaya-gaya politik itu menurut saya akan lebih efektif gitu ya. Setelah kita lihat ya kondisi kita selama bekerja selama ini seperti apa, karena politik itu kan lebih dominan ternyata di tempat kerja dimanapun itu gitu ya, politik itu sangat dominan sekali. Mungkin gitu Pak Irwan. Jadi saya sepakat Pak kalau tidak boleh didiamkan gitu ya, karena pasal 1 pasal 2, tapi ya cara melawannya tidak boleh sembarangan. Nggih, Bu, nggih. Monggo Pak Narso. Nggih Bu, walaupun saya tapi agak terdengar seperti yang mungkin agak sedikit sharing Bu yang pertama. Saya pernah bekerja sebagai kuli bangunan Bu, tapi PT-nya lumayan besar. 8 kali saya ikut di beberapa PT. 8-8-nya itu kalau tidak berantem dengan yang helm putih, pemborongnya, pasti dengan mandornya, gitu. Dengan alasan ukuran adukan itu selalu dimain-main, gitu. Artinya ukurannya di rap 14, tapi sama kawan-kawan yang lain karena perintah mandor dan perintah pemborong itu bisa 16, 18. Kalau saya tidak, karena posisi bangunan di lokasi dekat saya, sedangkan pemborong dan mandornya itu orang jauh. 8 kali saya ikut proyek, saya selalu adu argumen dengan mereka. Tapi ketika beliau saya suruh pecat saya nggak apa-apa, kalau Bapak tidak berkenan, tidak berani. Oh jangan, saya pura-pura mundur gitu. Udah kalau itu saya nggak kerja. Apa namanya? Saya samperin ke rumah, ayo ikut kerja lagi. Saya nggak tahu. Sharing. Itu saya rasa salah Bu, karena menurut hukum apa namanya? Hukum tingkah laku apa hukum kesopanan itu saya tidak sopan sebenarnya, berani dengan atasan gitu. Tetapi saya berpegang teguh pada ini Bu, apa namanya, kebenaran itu harus dikatakan walaupun pahit gitu. Dan tidak hanya dikatakan, harus diperjuangkan juga. Akhirnya benar Bu, ketika adukan saya dengan adukan kawan-kawan itu ketika proyek sudah tidak ada dan artinya sudah selesai selama 1 tahun. Yang bangunan saya masih kuat, yang lain sudah pada hancur gitu. Sedangkan pemborongnya sudah tidak ada di situ lagi gitu. Kan prinsipnya begini, kalau pemborong selesai kabur. Kalau saya kan nggak yang melihat setiap hari, jadi saya harus tetap sesuai rap. Alasan pemborongnya itu kan kalau begitu saya rugi. Kalau rugi jangan ambil borongan ini, jangan ambil kerjaan ini, sebaiknya Bapak tinggalkan biar dikerjakan oleh pemborong lain, saya bilang. Akhirnya dia diem. Itu sharing. Yang ini Bu, yang saya ingin tanyakan, baru saja, walaupun ini sering, tapi yang terjadi kemarin ini ada Ibu Bupati datang ke tempat kami, dan itu dibentuk suatu kepanitiaan. Ternyata yang punya hajat itu memperdayakan orang yang istilahnya sepuh lah, dituakan di sini. Tetapi untuk mengatur organisasi itu sangat kurang gitu, sehingga orang-orang yang dipilih pun tidak pada posisi yang benar. Lalu bagaimana Bu cara mengatasinya seperti itu? Sehingga saya sering pada waktu rapat itu sering nyelaturahmi, ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini mohon maaf, itu sebenarnya saya kurang sopan. Tapi kalau saya biarkan, itu acara pasti kacau.
Tetapi kalau saya terlalu, dengan tanda kutip, terlalu mendikte, itu juga tidak bagus juga bagi diri saya dan bagi organisasi kepanitiaan. Tapi yang selama ini saya jalankan adalah lebih baik saya jelek di mata mereka tapi acara sukses, daripada saya pura-pura baik, diem tapi acara tidak sukses. Ini bagaimana Bu? Saya apa terus lanjutkan seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sharing dan pertanyaannya Pak Narso. Tadi sharingnya tentang bagaimana menghadapi tadi ya, masih relate kayaknya dengan pertanyaannya Pak Irwan tadi ya, tentang pasal 1, pasal 2 atasan kita gitu ya. Style orang ya, benar, style orang dalam menghadapi konflik, cara penyelesaian konflik yang berbeda-beda gitu kan. Kalau Pak Narso kebanyakan sepertinya melakukan konfrontasi gitu ya, melakukan kompetisi gitu ya. Itu tadi seputar sharingnya Pak Narso. Kalau untuk pertanyaannya Pak Narso tadi, ini kayaknya suaranya kecil Pak. Saya ya di HP-nya Pak Narso ya. Iya, kalau pertanyaannya tadi tentang ketidakcocokan gitu ya, peran. Kalau di dalam ini mungkin lingkupnya lebih luas ya Pak ya. Kalau di dalam manajemen itu kita punya yang namanya manajemen kinerja. Kita punya yang namanya job description, job spesifikasi gitu ya. Spesifikasi, job deskripsi pekerjaan, job desk itu kan isinya tentang apa saja yang harus dilakukan seseorang. Job spesifikasi isinya tentang kualifikasi seperti apa orang yang cocok masuk di sana. Jadi pekerjaannya apa, kualifikasinya apa, itu kan menyesuaikan. Oh, pekerjaannya dosen, harusnya minimal kualifikasinya S2, dia pintar berkomunikasi misalkan, kemudian apa itu kualifikasinya gitu kan. Sehingga kualifikasi seseorang ini harusnya mengikuti deskripsi pekerjaan yang nanti akan dilakukan. Satu, kalau misalkan nih kita sudah terlanjur menempatkan orang di posisi tersebut gitu ya, yang ternyata tidak sesuai dengan job deskripsinya, bukan berarti kita kemudian tidak boleh mengganti gitu ya. Dalam SDM kita bisa melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini fungsinya bukan kemudian kita harus mengganti orangnya, ini orangnya nggak bagus, nggak benar, tidak seperti itu. Yang kita evaluasi apa? Ya deskripsi pekerjaannya tadi. Oh, orang ini dituntut untuk apa sih? Gitu ya. Oh, orangnya dituntut untuk A, B, C. Selama ini yang dilakukan seperti apa? Yang selama ini dilakukan tidak sesuai, gitu ya. Maka perlu kita evaluasi. Kita tunjukkan dulu mana yang seharusnya dia lakukan, gitu ya. Seharusnya itu seperti apa, baru kita serahkan lagi orang itu untuk mengerjakan pekerjaan itu lagi. Kita nggak boleh langsung mengganti orang, ya itu sesuatu praktek yang salah Kak, kalau di dalam SDM. Kita harus kasih dulu kesempatan, kita harus memberitahu, kita nggak boleh ngomong ini orang ini kerjaannya nggak benar, tapi kita tidak menunjukkan ketidakbenarannya di mana. Jadi kalau kita ngomong ini orang ini kerjaannya nggak benar, kita harus bisa menunjukkan yang benar itu seperti apa, yang selama ini bagaimana. Supaya apa? Supaya bisa introspeksi, supaya bisa memperbaiki, supaya bisa lebih baik lagi gitu ya. Dapat feedbacknya tuh di situ. Barulah kalau misalkan tidak ada perubahan gitu ya, itu kita bisa melakukan tindakan-tindakan lain. Tapi kalau selagi dia bisa memperbaiki perilakunya atau pekerjaannya, nah maka kita bisa melanjutkan. Jadi kita nggak boleh langsung mengganti ya. Jadi lebih baik disampaikan kurangnya di mana sehingga bisa dievaluasi oleh yang bersangkutan gitu. Prinsipnya seperti itu Pak Narso. Ya, terima kasih Bu. Kalau di kampung itu kan orang-orang yang terhormat itu entah berkomentar tidak itu tetap dipakai. Tapi kalau misalnya saya yang diberi wewenang, tetap saya beri posisi. Tetapi saya bilang begini, Pak, tolong Bapak menjadi ini, tetapi Bapak jangan khawatir. Bapak, saya tetap membackup, nanti saya yang berjalan. Tetapi Bapak yang di struktur
Bapak yang jadi bagaimana. Kalau saya yang diberi menang saya seperti itu. Jadi sehingga di suatu event itu saya tidak ada di situ namanya, tapi hanya bagian perlengkapan. Tetapi saya memegang menjalankan mungkin hampir 80% dari pekerjaan karena kan kalau di kampung tuh figur sangat di lebih dominan daripada keahlian seseorang. Yang penting figurnya, makanya itu saya manfaatkan figur beliau untuk menarik simpati. Yang penting acara ini berjalan walaupun saya berada di bawah tanah. Kalau saya diberi pernah mempunyai kewenangan untuk mengatur itu, saya seperti itu. Tetapi kalau yang event Ibu Bupati ini dan Bapak Kiai Farsaid yang semalam itu saya memang berada sangat di bawah sekali, jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa membantu begitu aja. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak sharingnya Pak Narso mengenai kondisi ya. Betul sekali bahwa figur itu sesuatu yang kadang penting ya, terutama kalau di desa itu kan figur itu masih sangat dominan ya, kelihatan banget. Makanya kalau Lebaran itu kan dikunjungi ya Pak Kiai, ya orang-orang yang dianggap penting lah gitu ya di desa. Karena saya orang desa, jadi saya tahu dan saya merasakan juga gitu ya yang seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak sharingnya Pak Narso. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini saya rasa kita cukupkan sekian dulu. Kita sambung lagi minggu depan ya, karena minggu depan juga belum libur, karena kita libur baru nanti tanggal 19. Jadi minggu depan insya Allah kita masih kelasnya kalau bisa kita laksanakan sore, kita laksanakan sore. Hari ini tadi saya izin sama Pak Dinar untuk pakai jamnya Pak Dinar karena kita sudah cukup lama vakumnya gitu ya, jadi untuk mengajar ketertinggalan gitu. Baik, terima kasih banyak. PPT, Bu. Oke, siap Pak, nanti saya kirim PPT-nya di grup juga Pak, di classroom maksud saya. Terima kasih Bu dosen. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.